Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Non Formal dari mata kuliah profesi PNF Pak. Di sini kami ingin mewawancara Bapak dan ingin menanyakan seputar SPNF SKB. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Siti Fadilah. Saya Dinda Wulandari. Saya Yusika Medonasari. Saya Isnaini Fenika Zahara. Isnaini, ya. Lanjut. Baik Pak, saya mau menanyakan tentang itu Pak. Kan Pamong Belajar ini berperan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan non formal. Pertanyaannya Pak, bagaimana Pamong Belajar merancang program pendidikan non formal agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Oh gitu, ya. Yang pertama, Pamong Belajar, dia kan udah tahu Pamong Belajar tuh tenaga fungsional, tenaga lapangan dari Satuan Pendidikan Non Formal, Sanggar Kegiatan Belajar. Jadi tugas dari Pamong Belajar itu yang pertama tuh melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, melaksanakan pengkajian program, dan yang ketiga melaksanakan pengembang model. Jadi untuk pertanyaan di atas tadi itu, bagaimana caranya Pamong Belajar merancang, apalagi Merancang, mengevaluasi melaksanakan dan program. melaksanakan program PNF. Yang pertama tentu kita harus mengetahui kebutuhan belajar masyarakat. Kalau kita udah tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kegiatan pembelajarannya, maka kita akan mudah untuk melaksanakan program-program pendidikan non formal. Salah satu untuk mengetahui kebutuhan belajar masyarakat, kita melaksanakan tadi udah dibilang identifikasi. Jadi langkah awalnya kita mengidentifikasi kebutuhan masyarakat itu, kebutuhan belajarnya apa. Setelah itu baru kita membuat atau merancang atau mendesain program apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Terus kan Pamong Belajar itu kan menyesuaikan sama kebutuhan masyarakat kan Pak. Terus apa tantangan terbesar yang dihadapi Pamong Belajar dalam menjalankan tugasnya dan bagaimana cara mengatasinya Pak? Tantangan terbesar yang dihadapi Pamong Belajar itu yang pertama mungkin dari faktor warga belajarnya, dari masyarakatnya ya, seperti motivasi dan minat masyarakatnya untuk belajar itu gimana cara cara membangkitkan atau semangat belajar dari masyarakat atau pentingnya pendidikan tersebut. Itu merupakan tantangan. Yang kedua dari faktor ekonomi, karena adik-adik mahasiswa kan tahu sasaran pendidikan non formal itu kan kebanyakan kan masyarakat menengah ke bawah ke atas, ke bawah ya. Jadi ekonominya masih rendah itu kan. Jadi bagaimana kita dengan ekonomi yang rendah tuh kita bisa memotivasi atau membangkitkan semangat dari warga belajar atau masyarakat untuk datang ke sini, karena dia kan datang ke sini butuh biaya ya, atau transport gitu. Apalagi Sebelumnya Bapak, nama Bapak siapa? nama Bapak Ramanda Ade, bisa dipanggil Pak Ade. Pak Ade. Iya. Tugas berikutnya Pak.
Pak, metode apa yang digunakan Pak belajar untuk membentuk peserta didik agar lebih mandiri dalam belajar? Metode kita bervariasi karena sasarannya orang dewasa, ya kita memakai metode andragogi, pembelajaran berbasis orang dewasa. Kemudian metode-metode belajarnya harus bervariasi. Kalau mengajar di pendidikan kesetaraan nggak boleh itu aja metodenya, ya kita kolaborasikan metode-metode pembelajaran yang ada. Nggak harus ceramah terus tuh kan, terus jadi dengan demo atau latihan-latihan atau pembahasan modul, karena pembelajaran pendidikan non formal kan berbeda dengan pembelajaran pendidikan formal. Ya, kalau pendidikan non formal kan kita lebih ke modul. Nih, modul pembelajaran kayak gini. Jadi modul sebagai delivery system. Modul itu sebagai pengirim, sistem pengirim medianya atau sistem pengirim informasi atau materi-materinya. Jadi dari modulnya akan kita sampaikan materi-materinya, kemudian ada latihan-latihannya, ada uji kompetensinya. Di sini semuanya berdasarkan modul. Lanjut lagi. Terus Pak, bagaimana cara memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan dapat diaplikasikan oleh peserta didik? Bagaimana cara Memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan dapat diaplikasikan oleh peserta didik? Bagaimana? Ulangi lagi. Bagaimana cara memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan dapat diaplikasikan oleh peserta didik? Oh gitu, yaitu dengan cara tindak lanjut namanya. Jadi kalau yang itu lebih ke program keterampilan. Jadi waktu kita pernah melaksanakan program keterampilan seperti hidroponik, kan ada tuh yang di depan ada yang kayak itu kan, sayuran itu kan, keterampilan hidroponik kan kayak ada pipa-pipa tuh. Kemudian ada keterampilan kemarin kita di sana. Jadi caranya kita untuk menindaklanjutinya setelah kegiatan keterampilan itu atau pelatihan keterampilan itu selesai, kita akan pergi ke lapangan, ke tempat kelompok belajar yang sasarannya tadi. Misalnya kan kalau hidroponik salah Bapak dulu 4 kelompok dan 3 kelompok tuh. Jadi kita ke sana, kita lihat perkembangan apakah masih dilaksanakan atau tidak itu. Jadi kita ke sana untuk melihat kelompok belajarnya tadi setelah pasca pelatihan. Kebanyakan sih dilaksanakan terus. Kalau kemarin kalau tata busana kita ke Butik Maharani. Di sana ininya apa namanya, tenaga diserap, ada tempat kayak Butik Maharani. Mengasah keterampilannya. Iya, di sana dia ini diberdayakan. Baik Pak. Hanya itu dari pertanyaan dari kami Pak. Kampungnya mana aja? Kalau saya Pak Ya. di Batu Sangkar Pak. Batu Sangkar, Si Junjung. Junjung. Orang asli Padang. Orang asli Padang. Di Solo. Solo. Oh, Batu Sangkar di mana? Di Baringinya Pak. Beringin, dekat Sialan Pawang tuh anak ke Sungai Tarap. Lumayan dekat lah Pak. Itu aja. Iya. Ya, apa karena mau zuhur juga nah, daripada balik-balik tadi nak. Maaf kalau ada salah kata ya Pak. Sama-sama. Salam sama Anija. Oke, Pak. Kasih ya, Kasih, Pak. Pak. Kasih waktunya, Pak. Ya.